Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi kami tentang himpunan dan operasi pada himpunan dalam mata kuliah kalkulus. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Raditya Wahyudi Ramadan dengan NIM 15250912. Perkenalkan, nama saya Dimas Restu Anggara Putra dengan NIM 15250084. Perkenalkan, saya Henry Prasetyo dengan NIM 15250087. Perkenalkan, nama saya Rofiansyah dengan NIM 15250688. Perkenalkan, nama saya Alfian Febriansyah dengan NIM 15250483. Selanjutnya yang pertama ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami pengertian himpunan. Yang kedua, mengetahui jenis himpunan. Yang ketiga, memahami operasi himpunan. Yang keempat, mampu menyelesaikan soal sederhana. Selanjutnya ada pengenalan teori himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek-objek real atau abstrak yang berbeda dan terdefinisi dengan jelas, well defined. Objek dalam himpunan disebut elemen, unsur, atau anggota. Syarat himpunan harus well defined, artinya dapat ditentukan dengan pasti apakah suatu objek termasuk anggota himpunan tersebut atau bukan. Penulisan himpunan ditulis dengan huruf kapital, sedangkan anggota himpunan ditulis dengan huruf kecil. Contoh, A sama dengan huruf kecil dari Y, huruf kecil dari X, dan huruf kecil dari Z. Selanjutnya ada simbol-simbol dalam teori himpunan. Simbol keanggotaan. Yang pertama ada simbol seperti huruf E yang artinya merupakan anggota himpunan. Contoh, 3 merupakan anggota himpunan dari 1, 2, 3, dan 4. Yang kedua di bawahnya itu sama seperti yang di atas namun memiliki garis yang artinya bukan anggota himpunan. Contoh, 5 bukan anggota himpunan dari 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya ada simbol himpunan bilangan. N untuk bilangan asli, 1, 2, 3. Z bilangan bulat, min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Q bilangan rasional. Selanjutnya ada himpunan bilangan lanjutan. R untuk bilangan real, C untuk bilangan kompleks, P untuk bilangan prima, dan S atau U pilih salah satu untuk himpunan semesta. Selanjutnya ada simbol himpunan bagian. Yang pertama ada simbol seperti huruf U menghadap samping kanan dengan garis di bawahnya adalah subset. Contoh, himpunan 1, 2 adalah subset dari himpunan 1, 2, dan 3. Bawahnya sama seperti yang di atas, namun memiliki garis yang artinya bukan subset. Contoh, himpunan 1, 4 bukan subset dari himpunan 1, 2, dan 3. Selanjutnya ada jenis-jenis himpunan. Himpunan berhingga, himpunan tak berhingga, himpunan semesta, dan himpunan kosong. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya ada jenis lanjutan, himpunan, bagian, dan ekuivalen. Himpunan bagian atau subset. Definisinya yaitu A merupakan subset dari B. Artinya, setiap anggota A juga merupakan anggota B.
Nah, sifat-sifat subset yaitu himpunan kosong merupakan subset dari setiap himpunan, dan setiap himpunan merupakan subset dari dirinya sendiri. Banyaknya himpunan bagian dari A adalah 2 dipangkatkan banyaknya anggota himpunan A. Sebagai contohnya, yaitu jika himpunan A berisi A1 dan 2, maka jumlah himpunan bagiannya adalah 2 pangkat 2, yaitu 4. Himpunan ekuivalen. Untuk definisinya yaitu 2 himpunan dikatakan ekuivalen jika memiliki jumlah anggota yang sama. Notasi A ekuivalen atau banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota B. Sebagai contohnya di sini yaitu ada himpunan dari A yaitu A, B, C, dan himpunan dari B yaitu 1, 2, 3. Banyaknya anggota dari A yaitu 3 dan banyaknya anggota dari B yaitu 3 juga. Maka A ekuivalen dengan B. Nah, di sini sebagai catatan, ekuivalen itu tidak sama dengan sama. Himpunan sama jika anggotanya itu identik. Oke, selanjutnya yaitu penyajian himpunan enumerasi. Enumerasi adalah cara menyajikan himpunan dengan menyebutkan semua anggotanya satu persatu di dalam kurung kurawal. Nah, di sini untuk contoh pertamanya ada himpunan dari A yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Nah, untuk contoh keduanya yaitu himpunan dari B yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya hingga 99. Nah, di sini pada contoh kedua, tanda titik-titik itu digunakan untuk menyatakan pola yang berlanjut hingga suatu anggota itu berakhir. Penyajian himpunan karakter keanggotaan. Cara kedua penyajikan himpunan adalah dengan menyebutkan sifat atau karakteristik yang memiliki anggotanya. Notasi pembentuk himpunan. Himpunan B himpunan beranggotakan X, di mana X adalah bilangan genap. Penjelasan notasi. X adalah variabel yang mewakili anggota himpunan. Tanda garis lurus atau koma dibaca sedemikian sehingga atau di mana. Bagian setelah tanda menjelaskan syarat keanggotaan. Contoh, himpunan C adalah himpunan yang beranggotakan X, di mana X adalah bilangan prima kurang dari 20. Himpunan D adalah himpunan yang beranggotakan X, di mana X anggota bilangan bulat dan min 5 kurang dari X, dan X kurang dari 5. Himpunan E adalah himpunan yang beranggotakan X, di mana X adalah huruf vokal dalam alfabet. Metode ini sangat berguna untuk himpunan dengan banyak anggota atau himpunan tak berhingga. Selanjutnya adalah penyajian himpunan. Diagram Venn. Diagram Venn adalah representasi grafis untuk menggambarkan hubungan antar himpunan secara visual. Himpunan semesta atau universal digambarkan sebagai persegi panjang yang memuat seluruh elemen. Kurva tertutup. Setiap himpunan direpresentasikan dengan lingkaran atau elips di dalam persegi panjang. Tanda titik. Anggota himpunan ditunjukkan dengan titik-titik di dalam kurva. Diagram Venn memudahkan visualisasi operasi himpunan seperti irisan, gabungan, dan komplement. Baik,
Selanjutnya, di sini ada kuis. Manakah yang termasuk himpunan? A. Kumpulan siswa rajin. B. Kumpulan bilangan prima kurang dari 10. C. Kumpulan makanan enak. Jawabannya adalah B. Kenapa B? Bilangan prima kurang dari 10 memiliki anggota yang jelas, yaitu 2, 3, 5, 7. Oke. Kenapa A dan C salah? Karena kata rajin dan enak bersifat subjektif, sehingga anggotanya tidak jelas. Oke, saya akan membahas operasi himpunan, gabungan, dan irisan. Gabungan atau disebut union, A gabungan B. Definisinya, himpunan yang anggotanya terdiri dari semua elemen A atau B atau keduanya. Rumusnya, A gabungan B sama dengan X sedemikian sehingga X anggota A atau X anggota B. Contohnya, A anggotanya 1, 2, 3, 4 dan B anggotanya 3, 4, 5, 6. A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sifatnya komutatif dan asosiatif. Untuk irisan atau disebut intersection, A irisan B. Definisinya, himpunan yang anggotanya merupakan elemen yang ada di A dan juga ada di B. Rumus A irisan B sama dengan X sedemikian sehingga anggota A dan X anggota B. Contohnya, A sama dengan anggotanya 1, 2, 3, 4 dan B anggotanya 3, 4, 5, 6. A irisan B sama dengan 3 dan 4. Sifatnya komutatif dan asosiatif. Operasi himpunan, selisih, dan komplement. Selisih atau disebut difference, definisinya A selisih B adalah himpunan yang anggotanya ada di A tetapi tidak ada di B. Rumusnya, A selisih B sama dengan X sedemikian sehingga anggota A dan X bukan anggota dari B. Contohnya, A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 dan B anggotanya 3, 4, 5, 6, 7 dan A selisih B anggotanya 1 dan 2 dan B selisih A anggotanya 6 dan 7. Catatan, A selisih B bukan sama dengan B selisih A. Komplement. Definisi A komplement adalah himpunan semua anggota semesta yang bukan anggota A. Rumusnya, rumus A komplement. X sedemikian X anggota dari S dan X bukan anggota dari A. Contohnya, S sama dengan anggotanya 1, 2, 3, sampai 10. Dan A anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. A komplement anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Sifat A gabungan A komplement sama dengan S dan A irisan A komplement sama dengan Pi atau himpunan kosong. Selanjutnya ada kuis. Diketahui A anggota 1, 2, 3, 4 dan B anggotanya 2, 4, 6, 8. Hasil irisan kedua himpunan adalah, jawaban yang benar adalah B. Karena 2 dan 4 terdapat di himpunan A dan juga terdapat di himpunan B.
Yang A 1368 itu salah karena angka 1 dan 3 hanya ada di A, sedangkan angka 6 dan 8 hanya ada di B. Tidak ada yang menjadi anggota kedua himpunan sekaligus. Yang C, anggotanya 1, 2, 3, 4, 6, 8 itu salah karena hasil ini adalah gabungan, yaitu semua anggota dari A dan B tanpa pengulangan, bukan irisan. Bagaimana teman-teman? Apakah kuis sebelumnya berhasil dijawab dengan benar? Semoga kuis tadi membantu kalian memahami materi himpunan yang telah kita pelajari. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan melihat contoh soal dan penerapan diagram Venn. Diketahui himpunan semesta S adalah himpunan bilangan asli kurang dari 20. Kemudian terdapat 3 himpunan, yaitu himpunan A merupakan himpunan bilangan prima kurang dari 20, himpunan B merupakan himpunan bilangan ganjil kurang dari 20, dan himpunan C merupakan himpunan bilangan genap kurang dari 20. Jika dituliskan anggota-anggotanya, maka himpunan A berisi 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Himpunan B berisi 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan 19. Sedangkan himpunan C berisi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan 18. Nah, untuk mempermudah melihat hubungan antar himpunan, kita dapat menggunakan diagram Venn seperti yang terlihat pada layar. Coba perhatikan baik-baik. Menurut teman-teman, bilangan mana yang termasuk ke dalam lebih dari satu himpunan? Silakan dipikirkan sebentar. Jadi, bilangan seperti 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19 termasuk ke dalam himpunan A dan B karena merupakan bilangan prima sekaligus bilangan ganjil. Kemudian, angka 2 termasuk ke dalam himpunan A dan C karena merupakan bilangan prima sekaligus bilangan genap. Dari contoh ini, kita dapat melihat bahwa diagram Venn sangat membantu untuk mengabarkan hubungan antar himpunan secara visual sehingga lebih mudah untuk dipahami. Sekarang, saatnya kita mencoba latihan soal. Soal pertama, dari 40 siswa, terdapat 24 siswa yang gemar sepak bola, 16 siswa yang gemar bola voli, dan 12 siswa gemar kedua olahraga tersebut. Pertanyaannya adalah, berapa siswa yang tidak gemar keduanya? Silakan pause video terlebih dahulu dan coba kerjakan secara mandiri. Sudah mendapatkan jawabannya? Mari kita bahas bersama. Jumlah siswa yang menyukai minimal satu olahraga dapat dihitung dengan rumus gabungan himpunan, yaitu 24 ditambah 16 dikurangi 12. Hasilnya adalah 28 siswa. Karena jumlah seluruh siswa adalah 40 orang, maka siswa yang tidak menyukai keduanya adalah 40 dikurangi 28, sehingga diperoleh jawaban sebanyak 12 siswa. Apakah jawaban kalian sama? Jika ya, berarti kalian sudah memahami konsep gabungan dan irisan himpunan dengan baik. Selanjutnya, kita masuk ke soal kedua. Dari 50 anak, 30 suka matematika, 20 suka IPA, dan 15 suka keduanya. Berapa anak yang tidak menyukai keduanya? Sekali lagi, silakan pause video dan coba kerjakan terlebih dahulu. Jumlah anak yang menyukai minimal satu pelajaran adalah 30 ditambah 20 dikurangi 15. Hasilnya adalah 35 anak. Karena jumlah seluruh anak ada 50, maka yang tidak menyukai keduanya adalah 50 dikurangi 35. Jadi jawabannya adalah 15 anak. Melalui latihan soal ini, kita dapat melihat bahwa konsep himpunan tidak hanya digunakan dalam matematika, tetapi juga dapat diterapkan untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pembahasan kami mengenai himpunan dan operasi pada himpunan. Pada materi ini, kita telah mempelajari pengertian himpunan, simbol-simbol dalam teori himpunan, jenis-jenis himpunan, cara penyajian himpunan, serta berbagai operasi himpunan seperti gabungan, irisan, selisih, dan komplement. Selain itu, kita juga telah melihat contoh soal dan latihan untuk membantu memahami konsep yang telah dipelajari. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah pemahaman dan wawasan kita mengenai teori himpunan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.